Bagaimananikah gema ketakutan membuat banyak orang tengkurap atau memilih diam? Inilah saatnya kita mengobarkan kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian yang menyala-nyala demi Injil Kerajaan Allah. Inilah saatnya merasakan kembali kuasa Roh Kudus yang menghadirkan keberanian dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para martir. Adalah saatnya kita memiliki mental seperti para murid Yesus yang secara personal punya keberanian karena pengalaman iman bersama Kristus yang bangkit itu. Semoga masa Pentakosta ini menyadarkan kita untuk berani menyongsong hidup bersama Roh Kudus.
Jemaat GK Pakuan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sungguh sebuah sukacita bagi saya pribadi kembali boleh bergabung bersama saudara sekalian di dalam Pekan Pentakosta pada tahun 2021 ini. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah topik yang menarik, yaitu melanggar demi taat, yang didasari dengan nats dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1-6 dan 28-29. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa minta pimpinan dari Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Bapa yang memberikan roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, dan biar kami boleh fokus mendengarkan suara Tuhan pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 1-6 dan 28-29. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak padanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Ayat ke-28. Ia berkata kepada mereka, ini Petrus ya, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Melanggar demi taat. Biasanya kalau orang melanggar itu dihukum ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi topik kita kali ini berbeda. Kita belajar dari seorang yang bernama Simon Petrus, Rasul Allah yang luar biasa. Dalam pengalamannya berjumpa dengan orang non-Yahudi yang bernama Cornelius. Apa yang kita pelajari, bisa kita pelajari dari perikop ini, kita kaitkan dengan tema kita, melanggar demi taat. Nah, tentu dalam konteks Pekan Pentakosta ini, apa yang Roh Kudus ingatkan bagi kita sekalian? Nah, saya ingin mengajak kita bersama-sama memikirkan beberapa hal. Yang pertama adalah, ternyata Roh Kudus dalam perikop ini itu mengingatkan kepada Petrus tentang budaya atau cara pikir atau penafsiran agama yang harus dirubah. Artinya apa sih? Roh Kudus itu terus-menerus mengingatkan kita untuk bergumul dengan kehidupan iman kita dan bagaimana berkontekstualisasi dengan zamannya. Bagaimana kita kemudian menjadi garam dan terang bagi zaman kita. Nah, pada zamannya Petrus waktu itu,
Dia percaya bahwa datang ke rumah orang non-Yahudi itu sebuah hal yang najis, sebuah hal yang terlarang. Tapi di dalam pengalaman rohaninya, ketika dia naik pada tengah hari jam 12 untuk berdoa sebelum makan, Tuhan datang kepadanya dengan menawarkan berbagai macam-macam makanan yang haram. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-7 dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini, apakah kita masih melihat bahwa Roh Kudus menolong kita untuk terus bergumul dalam kehidupan kita? Menggumulkan iman kita dan apa yang mesti kita lakukan sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Ternyata perlu Roh Kudus, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena seringkali orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang dia pelajari sejak anak-anak, sejak sekolah minggu, kemudian dia CD, kemudian dia menjadi dewasa, menjadi tua, nah tidak mau dirubah. Hal-hal yang sudah masuk di dalam zona nyamannya. Oh, kalau bergereja tuh mesti seperti ini. Oh, kalau melakukan tingkah laku agamawi mesti seperti ini. Oh, berhadapan dengan orang-orang yang di luar Kristen itu seperti ini. Bersama dengan saudara seiman seperti ini. Kita punya pola-pola yang sudah baku dan cenderung kaku. Sehingga gereja itu kemudian masih terjebak di dalam kontekstualisasi pada zaman-zaman yang sudah tidak bisa lagi kita terapkan pada kehidupan kita hari ini. Nah, kita bersyukur ya pandemi ini merombak banyak hal tentang persekutuan ya. Orang terbiasa dengan online, walaupun saya pribadi juga sudah mulai bosan dengan online karena persekutuannya tidak ada. Saya lebih senang untuk mingle ya, bergaul dengan banyak orang, ngobrol-ngobrol di gereja ya. Saling sharing, saling menguatkan dalam persekutuan yang real, bukan online, yang nyata. Nah, tapi apakah itu aja yang harus berubah? Karena kena pandemi. Ada banyak hal yang mesti kita rubah. Dan Roh Kudus membantu kita untuk menggumulkan, merenungkan ya, hal-hal apa yang harus dirubah. Jadi kalau yang pertama dia menggerakkan hati kita, pikiran kita untuk bergumul dengan nilai-nilai yang sudah kita terima dan apakah itu mesti dirubah atau tidak. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita tuh berani. Nah, itu berani membuat perubahan sebagai respon iman kita terhadap pengenalan kita akan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi memahami perubahan itu satu hal, berani untuk melakukan perubahan dan melihat apa saja yang mesti dirubah itu hal yang berbeda. Ada banyak orang Kristen tahu hal-hal yang mesti dirubah tapi tidak berani. Roh Kudus menolong kita ya, untuk berani melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sangat penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena keberanian itu dibutuhkan di zaman ini. Ada banyak orang takut untuk menyatakan pemahaman-pemahaman yang baru tentang kekristenan dalam dirinya dan lebih senang kemudian untuk mempraktikkannya dalam kehidupannya sendiri. Saya kasih contoh saya pribadi, Bapak Ibu ya. Sejak sudah lama saya tidak lagi pasang pohon Natal.
Tapi itu hanya buat diri saya sendiri ya. Kenapa? Karena saya memahami bahwa merayakan kelahiran Kristus Yesus tidak harus selalu dengan adanya pohon Natal. Walaupun pohon Natal diganti-ganti, mau pakai pohon pisang, kayak mau pakai apa. Saya tidak melakukan itu. Jadi sudah sejak lama sekali tidak ada ornamen Natal setiap bulan Desember dalam keluarga saya. Ada beberapa pohon Natal, tapi lebih banyak sekarang di atas gudang. Kenapa? Karena biasanya saya dikasih sama orang ya, pasang yang kecil-kecil aja ya, yang penting ada satu ornamen lah ya, biar tidak terlalu aneh. Tapi hal ini tidak saya nyatakan ke orang lain. Kenapa? Karena bagi saya ini pemahaman saya pribadi dan keluarga saya. Tapi tentu kami tetap merayakan Natal di gereja ya, tanggal 25 ke gereja. Kita merayakan lahirnya Kristus Juru Selamat kita setiap tahun untuk menyegarkan kita betapa Allah mengasihi kita. Melalui rangkaian-rangkaian kehidupannya ya, habis lahir, kemudian dia menderita, mati ya. Begitu terus ya, sepanjang tahun kita ingat dan memperingatkan. Nah, bagi saya itu bukan hal yang perlu dirubah dalam masyarakat. Tapi ada hal-hal yang perlu dirubah. Bagaimana cara kita melihat orang lain. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Sebagaimana yang dinaskan di dalam Kisah Para Rasul 10 ini. Bagaimana Petrus kemudian mengubah paradigmanya tentang orang non-Yahudi. Jadi yang kedua adalah, beranikah kita mengadakan perubahan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah, bukan cuma kita bergumul tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kontekstualisasi iman kita. Bukan cuma kita berani menyatakan itu, tapi bagaimana kita melakukan perubahan itu dengan hikmat dari Tuhan. Nah, ini hati-hati. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang kemudian merasa benar, merasa harus dirubah, kemudian melakukan langkah-langkah yang cenderung akhirnya kasar, memaksa, ya, merasa dirinya yang paling benar. Ini bagi saya Roh Kudus menolong kita untuk bisa kemudian melakukan perubahan dan mengajak orang lain, berani mengajak orang itu berubah, tapi dengan cara-cara yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa sih? Hati-hati. Walaupun kita yakin bahwa itu benar, tapi caranya bisa keliru. Nah, Roh Kudus membantu kita untuk melihat cara-cara yang tepat, cara-cara di mana perubahan itu bisa masuk dan diterima dengan baik. Nah, 3 hal ini saya harap bisa kita renungkan bersama-sama sepanjang pekan Pentakosta ini sampai nanti perayaan turunnya Roh Kudus. Apa sih yang harus kita rubah, Bapak Ibu? Mulai dari keluarga kita, bagaimana relasi kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, orang tua kita, relasi kita bersama dengan jemaat, ya. Di tengah pandemi ini, apa sih harus kita rubah yang menjadikan kita tetap sebagai terang dan garam dalam kehidupan kita. Jangan takut berubah. Mintalah hikmat dari Tuhan, apa sih yang mesti diubah. Tapi kalau nggak ada, ya jangan paksa. Jadi, selamat berani melanggar sesuatu yang kita rasakan tidak lagi bisa dirasakan sebagai berkat, sebagai garam dan terang dalam iman kita. Tapi tentu berdasarkan pimpinan Tuhan dari Roh Tuhan yang Maha Kudus. Selamat melanggar, dan Tuhan memberkati kita. Marilah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita memulai waktu doa kita.
Sudahkah kita merasakan kesetiaannya dalam hidup kita? Jika Allah itu setia, mengapakah kau khawatir, hai jiwaku? Tidakkah kau mengerti karya Allah dalam kehidupan kita? Ya, Allah selalu setia dalam segala jalannya. Ia selalu setia karena Ia mencintai kita. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Ku pegang erat, amanlah diriku. Ku dapati janjinya teguh. Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
hadapan tak teramat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus. Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau setia mendengarkan doa-doa kami. Kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa atas pergumulan pribadinya. Mari kita menutup rangkaian Pekan Doa Pentakosta hari yang pertama ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam 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 kerajaanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga menaikkan doa-doa kita. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita berdoa. Kita mengucap syukur Tuhan bahwa acara ini boleh berlangsung dengan baik. Semua sarana yang digunakan boleh juga berlangsung dengan baik. Tidak ada gangguan satu apapun juga. Kami ucap syukur Tuhan bahwa kami masih boleh merayakan Pekan Pentakosta di tahun 2021 ini Tuhan, walaupun melalui online. Kami ucap syukur Tuhan karena kami percaya dengan sarana apapun Tuhan tetap mengingatkan kami, menegur kami, bahkan menguatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dan jika sebentar kami mengakhiri acara ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami untuk boleh merubah apa yang perlu kami rubah dan melakukan perubahan itu dengan cara yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk acara ini dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ketika gema ketakutan membuat banyak orang tengkurap atau memilih diam, inilah saatnya kita mengobarkan kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian yang menyala-nyala demi Injil Kerajaan Allah. Inilah saatnya merasakan kembali kuasa Roh Kudus yang menghadirkan keberanian dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para martir. Adalah saatnya kita memiliki mental seperti para murid Yesus yang secara personal punya keberanian karena pengalaman iman bersama Kristus yang bangkit itu. Semoga masa Pentakosta ini menyadarkan kita untuk berani menyongsong hidup bersama Roh Kudus.